Ya, awalnya saya dulu kan dari produksi kue ya, jadi kecil-kecilan itu, terus saya nitip-nitip ikut ke grup IKM ya, jadi ikut ke grup IKM, ikut pameran-pameran juga, sempat di Surabaya juga. Terus dari situ saya dapat buyer, misalnya dari Surabaya, dari beberapa tempat oleh-oleh di Malang juga kita titipin. Iya, terus dari berjalannya waktu kan saya ada toko, jadi fokus saya kepecah, akhirnya saya lebih pilih ke tokonya aja. Jadi untuk yang produksinya jadi keteteran, akhirnya ya sudahlah kita buat aja lah. Halo Sobat Ratu, kali ini aku berada di Torta, toko bahan kue yang ada di Tulungagung. Kita akan kenalan dengan ownernya, Kak Maria. Kita akan cari tahu bagaimana sukses story dia sampai bisa punya usaha sebesar ini. Mau ikuti ceritanya? Yuk, ikut aku yuk. Halo Kak Maria. Halo Mbak. Apa kabar Kak? Ketemu lagi kita ya. Oke. Saya pengen tahu nih Kak tentang Kak Maria yang udah sukses jalankan usaha toko torta ini ya. Oh ya, boleh. Gitu ya. Nanti saya mau tahu lebih dalam lagi tentang bagaimana waktu awal-awal merintisnya sampai kemudian bisa sebesar ini Kak. Oke, boleh. Mari ke atas ya. Oke, ke atas ya. Mari. Kak, nanti bisa diceritakan ya seperti apa kakak mulai merintis usaha ini sampai bisa sebesar ini Kak. Boleh. Soalnya pasti teman-teman yang di Tulungagung nih yang suka bikin kue atau ibu-ibu yang ada di rumah itu ini ya lihat toko ini kan pasti suka, terus bisa nyaman, tempatnya besar, terus kita penasaran gimana Kak Maria bisa sampai sesukses ini. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ada di Tulungagung Sobat Ratu ya Kak ya. Okay. Wah ini, kita di lantai 2. Ini lebih ke packaging ya, packaging sama untuk perlengkapan baking kita ada di lantai 2. Oke, kalau yang di bawah tadi kan bahan-bahan ya. Terus nanti juga ada tempat yang spesial kalau bagi siapa aja yang pengen ke baking class ya. Boleh, Yuk. Iya, Kak, kita di lantai 2 dan ini yang ruangan yang kita bilang spesial tadi ya Kak ya. Ini ruang baking classnya torta ya. Ini ruangan untuk memanjakan klien atau pelanggan-pelanggannya torta. Di sini biasanya cooking class. Ya. Tapi nggak cuman cooking class yang ini ya yang cooking class yang harus ngumpulin banyak orang, tapi ternyata pelanggan yang belanja di bawah pun ternyata boleh mengakses ruangan ini. Boleh sekali sih. Boleh sekali mengakses ruangan ini. Nah ini kayak yang kita lihat sekarang nih lagi. Ya ini bakernya torta. Kita lagi membuat ini ya roti manis. Jadi untuk pelanggan torta mungkin kalau ingin informasi lebih banyak bisa langsung ke atas juga ke baker, bisa tanya jawab juga ke baker. Oke, jadi free sih, memang fasilitas dari torta sih. Oh iya, ya kayaknya itu tuh yang bikin kayak nggak ada yang di tempat yang lain gitu ya kayak. Jadi Sobat Ratu kalau kalian tertarik sama baking, terutama untuk yang baker roti ya Kak ya, di sini tuh boleh loh nanya-nanya mau seperti apa nanti bahan-bahannya, mau tips-tips supaya nggak gagal bikin roti ya Kak, boleh ya seperti itu ya. Wah istimewa. Oke, Kak Maria, kita soal apa merintis usaha ini? Oke, ya. Berawal dari gimana Kak? Dari hobi sih, kita kan hobi kuliner, jadi
Juga waktu itu sih kepikiran di Tulungagung belum ada ya tempat belanja bahan kue yang nyaman banget sih, makanya kita kepikiran membuka torta ini. Tahun berapa itu Kak? Baru 1 tahun kemarin. Oke. Emang maksudnya, saya misalkan coba deh aku mau pengen deket ke kakak ini ya sambil ngobrol sama Kak Maria. Oke. Maksudnya mungkin tahun sebelum itu belum ada yang tokonya bisa sesantai ini, senyaman ini. Memang sudah banyak ya Kak toko kue di Tulungagung tapi kan masih konvensional ya tahun-tahun sebelumnya. Terus baru beberapa tahun terakhir memang semua toko roti itu kayak konsepnya beralih ke modern sih ya, ke modern market. Oke. Dulu awalnya itu ya Kak ya, yang di sebelah. Iya, kita di toko 88 awalnya, tapi lebih khusus ke packaging sih. Untuk packaging dia kan bisa ada sudah ada produknya, baru untuk kebutuhan packagingnya ada di 88. Terus untuk torta kita memang mengkhususkan sih ke bahan kuenya, tapi juga ada beberapa packaging yang mungkin lebih modern lagi. Jadi kayak box hampers atau tabung-tabung untuk lukis-lukis juga kita ada. Itu kan biasanya kalau misalkan ada yang produk premium gitu ya Kak ya, itu pasti ada sesuatu premium yang baru, style packaging yang baru. Oke, sih, saya mau penasaran sama ini Kak. Jadi orang yang datang ke sini tuh boleh ya, misalkan mereka belum pernah ngerounding terus pengen tahu seperti apa cara ngerounding gitu, boleh? Boleh. Jadi untuk pelanggan torta yang bisa berbelanja di bawah ya, terus pengen tahu boleh. Jadi pengen tahu atau mau tanya resep mau apa, boleh ke lantai 2 untuk konsultasi ke bakernya torta sih. Memang kita ada value lebihnya torta itu sih. Iya, kayak gini loh, sahabat Ratu, cara ngerounding. Pernah nggak Kak ini Kak? Bener. Itu kan, saya bisa magang di sini kayaknya. Di finishing sama kakak bakernya. Nah, kayak gitu teman-teman, asik kan ya? Kak, kenapa kok toko yang mengarah ke kue? Mengarah ke kue ya itu tadi karena kita hobinya kuliner, terus dari packaging itu banyak banyak permintaan untuk bahan ya. Akhirnya kita sedikit merambah ke bahan juga sih. Ya artinya gini, artinya Kak Maria memang sukanya kuliner. Kuliner kan banyak kan, jajan. Iya, kita kulinernya lebih ke jajan. Semua kuliner sih ya, pastinya. Semua makanan. Tapi kan ini rintisannya pasti kue makanan yang apa Kak namanya istilahnya ya gitu ya? Maksudnya? Roti, cookies, yang kayak gitu kan? Iya, tapi di torta kan juga kita sediakan juga untuk keperluan resto, cafe juga sih. Jadi semua semua segmen kuliner atau apa kita ada lengkap juga sih. Terus itu Kak, mengawali karena berawal dari hobi, bikin gitu maksudnya? Bikin dijual atau saya awalnya sih buat kue juga sih, dijual juga. Terus sempat off sih karena masalah kesibukan di toko ya, jadi untuk produksinya saya stop, terus saya fokus ke toko 88. Iya. Nah teman-teman, ini itu ada yang sudah ready, tapi kita ngobrol sambil duduk ya Kak ya. Oke, Sobat Ratu, tadi udah diceritain ya sama Kak Maria gimana dia awalnya tertarik punya usaha yang akhirnya sebesar ini. 8 tahun lalu ada passion ke kuliner, dimulai dari bikin kue-kue, lalu buka usaha di toko 88 sebelahnya torta ini, lalu setahun lalu berdirilah toko torta ini yang sekarang berarti udah 2 tahunan. Kak Maria, tapi masih tertarik untuk sedikit balik lagi yang tadi dari mulai suka bikin kue dan sebagainya, konsisten di kue terus karena memang passionnya di situ. Iya ya, jadi mungkin ketertarikan di bidang kue juga sih ya. Jadi terus maksudnya gini, Kak Maria kan basic secara pendidikan kulineri gitu sebenarnya gimana? Nggak ada sih, saya lulusan SMA sih. Jadi memang otodidak sih dulu. Belajar dari YouTube juga sih untuk
produksi kuenya. Oke, berarti Kak Maria ini sebenarnya dari Tulungagung aja ya? Iya, dari Tulungagung. Sekolah sampai SMA di Tulungagung. Iya, mungkin kemarin sempat kursus-kursus aja sih. Jadi ngikuti kursus-kursus sama apa ya? Les private juga, ada les private juga. Nah ini dia yang kemudian akhirnya juga nggak sekedar bikin toko kuenya aja, akhirnya punya pengembangan ke yang misalkan kayak baking class, iya, kayak gitu-gitu. Ke baking classnya. Oke, terus Kak Maria, dulu awal waktu bikin toko seperti ini itu idenya dari mana? Idenya sih dari saya sendiri sih ya, waktu kayak kita keluar kota kayak gitu. Konsepnya toko bahan kue di kota kan lebih banyak ya, lebih variannya lebih lengkap. Jadi kita buatlah di Tulungagung kan belum ada waktu itu. Jadi kepikiran buat toko yang lengkap juga sih, supaya orang-orang kan nggak perlu beli online atau ke kota sebelah atau gimana gitu sih. Terus bedanya Kak, ketika ngelola toko untuk lebih ke packaging yang 88 tadi ya, itu kan dulu dari berapa karyawan Kak? Yang mana torta yang atau yang dari 88? tokonya dulu? Dari awal buka kalau yang 88 itu 3 dulu, saya pakai 3 karyawan, sekarang sudah hampir 35 lebih ya. Gitu ya. 88. Iya. Terus kemudian di torta sendiri ada kurang lebih 15 sama staf kantornya. Total 15 sama staf kantor. Ya artinya kalau misalkan jalanin usaha yang kayak gini Kak, nggak cuman yang mereka itu kalau di toko kan mungkin melayani, terus kemudian ada sedikit administrasinya. Nah kalau yang kayak di torta yang sekarang ini manajemennya udah beda ya Kak? Manajemennya beda, kita bedakan manajemen. Jadi tiap toko kita kan ada ini mau 4 toko sih, jadi semua toko saya sih manajemennya sendiri-sendiri. Jadi itu. Nggak, maksud saya gini Kak, artinya kan kalau misalkan pengelolaan toko seperti ini kan nggak cuma sekedar mereka yang tahu secara manajemen toko, tapi ada skill-skill tertentu nggak Kak ketika harus pakai untuk anak ini nih pramnya, untuk pramuniaganya. Jadi untuk torta itu kita lebih ini ya, untuk tim kantornya kita memang benar-benar milih anak-anak muda, jadi yang supaya fresh sih, mungkin pikirannya atau lebih update tentang informasi apa, mungkin lebih ke teknologi juga, inilah melek teknologi intinya kan kayak gitu. Sekarang kan zamannya online gitu. Iya, terus pastinya kan perbedaan dengan yang konvensional tadi ya Kak ya, dibutuhkan juga skill-skill untuk kreativitasnya. Skill untuk public speakingnya juga di ini, kalau di torta memang dituntut karyawan untuk yang staff admin atas itu paling enggak itu bisa untuk public speaking karena juga menghandle ke baking class itu tadi. Oke. Terus Kak bisa menjalankan sebanyak itu, Kakak itu harus handle on time every day atau punya? Kita ada tim sih. Kita kerja gitu ya Kak. Jadi Sobat Ratu memang ternyata kerja tim atau nggak cuman satu skill. Jadi kan yang ada di sini tuh mereka yang tahu manajemen, mereka yang jadi kita tahu ada manajernya juga, ada marketing, ada kepala toko juga, bagian purchasing dan keuangannya sendiri-sendiri, semua terpisah. Oke. Terus kalau yang ini Kak, misalkan ide-ide bikin rotinya, kan di sini produksi juga akhirnya kan ya Kak, yang dijual setiap hari itu. Nah kayak gitu tuh juga memerlukan tenaga khusus nggak Kak? Itu dari bakernya, jadi kayak setiap tim itu harus ini juga sih, harus kreatif. Makanya kalau sudah dia nangani ke roti gitu ya, jadi dia juga harus besok buat apa itu sudah dari dianya sendiri. Jadi kita cuma kasih clue-nya aja, semua dia harus jalan sendiri. Oke, tapi tetap ngikutin trennya lagi ini ya Kak, ada gitu ya Kak ya. Oke. Nah, tadi kita udah misalkan ngomongin soal histori sedikitnya tadi ya Kak, terus kemudian juga bagaimana manajemennya. Nah, kemudian ini terkait ini Kak, ngulik tempat ini juga ternyata memberi pengaruh besar nggak Kak untuk pelanggan tertarik untuk datang? Kayaknya sangat berpengaruh ya. Kalau masalah tempat sih, orang suka juga belanja di sini, mungkin nyaman, terus penataannya rapi, jadi kalau orang cari barang itu juga lebih mudah ya, lebih gampang.
Kak, tadi memang sengaja setelah tokonya udah jalan, terus bikin toko torta ini, dan itu yang spesial bisa bikin pelanggan betah, nyaman, apalagi Kak? Yang bikin pelanggan betah di torta ya? Mungkin dari ini ya, dari tempatnya sendiri kan luas, dari penataannya juga. Terus mungkin juga lengkap sih ya, di torta ini kita lengkapi semua barang. Kak, kalau misalkan ini nih Sobat Ratu kan pasti juga tertarik juga ya, misalkan bisa dong berangan-angan kayak Kak Maria. Nah dulu kan Kak Maria juga dari awal pun juga nggak akan ngira ya Kak, bisa sebesar ini. Gimana Kak dulu? Ya awalnya saya dulu kan dari produksi kue ya, jadi kecil-kecilan itu, terus saya nitip-nitip ikut ke grup IKM ya, jadi ikut ke grup IKM, ikut pameran-pameran juga, sempat di Surabaya juga. Terus dari situ saya dapat buyer, misalnya dari Surabaya, dari beberapa tempat oleh-oleh di Malang juga kita titipin. Ya, terus dari berjalannya waktu kan saya ada toko, jadi fokus saya kepecah, akhirnya saya lebih pilih ke tokonya aja. Jadi untuk yang produksinya jadi keteteran, akhirnya ya sudahlah kita buat aja lah. Oke, tapi maksudnya gini, justru kan dari yang pertama bikin kue yang skala kecil, kemudian dititip-titipin, kemudian juga cari buyer yang mungkin waktu itu yang sekitar 8-9 tahun lalu bahkan belum sampai yang ini ya Kak, penggunaan gadgetnya kan belum sampai yang ini sekarang kan. Nah, ya artinya kan berarti kan itu dialami oleh ibu-ibu sekarang yang mungkin dia lagi merintis usaha tuh Kak. Seperti itu juga mungkin kan, bisa juga sih. Jadi kalau sekarang kan lebih enak ya, banyak online itu kan lebih cepat lebih juga cepat informasinya ibu-ibu. Jadi Kak, saya dulu lebih ini sih, ada beberapa teman yang jual juga reseller lah istilahnya, kayak gitu-gitu juga. Jadi basicnya itu memang tetap harus seperti itu ya Kak ya. Yang nggak cuma kemudian bikin kue terus jadi, terus langsung laris, terus kemudian langsung terkenal. Enggak lah, enggak sih. Kalau usaha mesti merintis ya. Jadi pasti dari awal ya ini sih ada suka dukanya juga sih kalau merintis usaha dari awal kan enggak langsung ini langsung jadi atau gimana kan pasti enggak. Jadi kita lihat nih, maksudnya dalam waktu berapa tahun misalnya ini masih segitu-segitu aja ya, biasanya sih saya pivot ke lainnya kayak gitu. Enggak, kalau misalkan yang ngutak-atik kuenya sendiri, kue kering ya terutama waktu itu Kak, itu berapa tahun Kak? Itu hampir 3 tahun sih ya, hampir 3 tahun. Terus kayak trennya juga kan mulai berubah ya, jadi kayak snack itu juga kadang ada trennya. Waktu itu kan saya bikinnya almond crispy ya, waktu itu booming banget di Surabaya. Terus saya bikin itu, sempat kirim ke Surabaya, setelah beberapa tahun kan mulai redup juga. Jadi kalau kita nggak inovasi kan juga ya wis ketinggalan kayak gitu. Makanya kan karena saya fokus di toko, kita nggak bisa handle untuk kerjaan ini, wis kita bekerja. Kak, itu sama nggak kayak misalkan ibu-ibu yang nggak jauh-jauh dari usaha kuliner, terutama yang baking ini ya Kak? Itu pasti kayak yang coba-coba bikin kue, memasarkan, kemudian juga masih ada urusan sama rumah tangga, pasti anak-anak kecil masih seperti itu. Berarti itu dialami semua sama Kakak? Iya sih, pasti ngalami ya. Kalau semua ibu-ibu kita pasti ada harus ngurus suami, ngurus rumah, ngurus anak. Belum lagi kan kerjaan ini, kerjaan itu, ya paling tidak kita harus bisa prioritas yang mana dulu sih. Ya. Dan ternyata Sobat Ratu, tahu nggak sih Kak Maria ini berapa Kak putranya Kak? 4 saya. 4 Kak. 4 kan? Nah, berarti kan ya waktu itu betapa repotnya juga ya Kak ya. Iya. Terus Kak Maria, tadi kan dibilang kalau misalkan itu akhirnya nggak terurus dan sebagainya. Tapi wait, itu kan sebenarnya malah jadi basic fondasi dari Kakak bisa berkembang sejauh ini ya Kak ya? Iya, dari situ kan ini juga sih saya. Jadi kalau untuk cari bahan-bahan kan dulu lebih banyak ke luar kota. Dari situ makanya di Tulungagung kan susah cari bahan ini semua nggak ada. Dari situ kepikiran sih untuk bikin torta kayak gini. Ya itu sih awal-awalnya. Cuma kan juga belum langsung terrealisasi ya, maksudnya kepengen ini langsung bangun ini kan juga enggak. Jadi kita beresin toko 88, kita buat sistemnya dulu, baru kita bangun lagi sih kedua. Jadi kan kalau misalkan ada yang teman-teman lain bikin usaha yang dia sekedar kayak manage aja, tapi kalau Kak Maria ini udah merasakan dari titik nolnya yang
mencoba bikin kue sendiri, dititip-titipin sampai pakai reseller juga, kayak sampai punya brand. Tapi waktu itu tentu namanya bukan torta ya Kak ya. Oke. Terus akhirnya Kak pelan-pelan dari toko yang 88 yang berkembang itu, kemudian pasti bisa bikin sebesar ini juga pasti modalnya besar kan Kak. Nah itu terbayang nggak sih Kak sebelumnya? Artinya bisa, oh ini loh ada lahan di dekatku yang sekian besarnya, kemudian itu berarti bisa Jadi dikatakan gini ya, jadi mungkin namanya juga mungkin gini ya, mungkin saya ada privilege juga dari suami sudah ada tempat sini, jadi kita tinggal ngumpulin duitnya buat bangun aja sih. Tapi bisa bangun usaha itu senangnya bukan main ya Kak? Iya, jadi memang benar-benar hasil dari toko pertama bisa berkembang ke toko kedua, kayak gitu sih. Kak udah di titik ini tuh kayak kakak itu sudah, Kak Maria ini sudah pencapaian dari passionnya itu atau masih ada lagi yang berikutnya Kak? Untuk sementara sih cukup sih dengan torta ini. Sudah cukup karena ngurusinya juga ribet banget ya, kalau terlalu banyak mungkin ya nambah cabangnya 1 atau 2 lagi. Gitu ya, ini mau buka cabang nih, ada 10 sedikit. Iya. Tapi artinya bahwa konsisten di jalur ini fokus ya Kak ya? Iya, saya memang fokusnya ke ini sih, memang ngambilnya ke segmen bahan kue. Jadi usahanya itu nggak sampai melenceng jauh dari packaging ke bahan kue itu, memang nggak jauh-jauh banget gitu loh, nggak sampai ke luar jalur ya. Oke. Kak Maria, pernah nggak sih mengalami kondisi yang mungkin ya ada kesulitan, mungkin waktu nata karyawan atau apa yang terasa banget gitu Kak? Kalau di bisnis sih memang lebih ke SDM ya sekarang yang susah. Maksudnya untuk karyawan kadang juga keluar masuk, kita sudah ngajarin atau apa, bentar keluar kayak gitu sih. Lebih repotnya ke situ, nggak ke lebih ke persaingan harga kayak gitu juga ini sih. Oh sampai persaingan harga itu juga? Iya, semua bisnis kan persaingan. Bener-bener sih, bener-bener. Tapi nggak sampai yang kemudian sampai bikin harus memutar otak, kemudian harus pakai jalan ini nih atau gimana gitu? Tiap orang sih punya strategi sendiri sih ya, mestinya untuk harus gimana, untuk ngadepi ini harusnya gimana, untuk ngadepi ini gimana kan. Semua orang mestinya punya sih ya. Ya, paling nggak tadi kan jalan sama yang 88 udah 10 tahun, jadi sudah banyak pengalamannya juga ya. Iya, ada sih belajar dari 88. Kak, selain bisnis ada, sisi entertain juga ada, mungkin juga ada misi sosialnya. Ya mungkin kalau untuk torta sih kita sebenarnya juga pengen berbagi ke anak-anak muda yang ingin bisnis di bidang kuliner. Jadi kemarin kita juga sempat ada pendanaan, cuma memang untuk program itu kemarin nggak jalan ya, karena mungkin di sini sendiri masih belum familiar sama program seperti itu ya. Oh, maksudnya gimana? Jadi untuk anak muda yang mereka ada konsep usaha kuliner, kita adakan pendanaan. Kemarin kita ambil di sini 10 juta sih untuk pendanaannya. Tapi harus mengajukan proposal, harus secara keuangan, harus gimana itu. Cuma di Tulungagung sendiri mungkin belum familiar sih ya rasa. Itu maksudnya untuk mereka secara personal atau bisa kelompok gitu? Kemarin kelompok, kita bikinnya maksimal 3 orang. Jadi bisa di mix, enggak harus teman atau gimana gitu enggak. Jadi mereka cari sendiri grupnya, mereka ajukan proposal secara keuangan, bisnisnya gimana, bisa jangka panjang atau enggak, bisa dikembangkan atau enggak, itu sih. Oh gitu, jadi kayak ada pendampingan. Ya, nanti dari timnya torta juga akan seleksi. Terus kita kemarin rencana juga undang beberapa kayak entrepreneur di Tulungagung yang memang sudah jalan ya. Itu untuk sharing lah istilahnya. Itu sih kemarin kita ada program seperti itu, cuma di Tulungagung sendiri kayaknya belum terbiasa dengan kayak gitu. Tapi ini masih ada kesempatan lagi untuk kayak gitu ya Kak? Mungkin ada nanti kita pikir lagi, soalnya
di beberapa bulan ke depan ini kan Torta juga programnya masih banyak sih. Kita banyak event-event sih untuk bulan-bulan ke depan. Iya. Kak, berarti gimana Kak? Udah ngerasa asik sama usaha ini ya Kak ya? Ya senang sih maksudnya dengan usaha ini. Memang karena apa ya, istilahnya memang keinginan saya sih untuk ini kayak gitu. Jadi memang istilahnya ya berkat Tuhan lah. Oke, jadi seperti itu ya Kak ya? Iya. Suka dukanya, mulai dari awalnya, kemudian bagaimana kemudian mengembangkan usahanya, sampai kemudian sekarang sudah bisa sharing yang nggak cuma apa tadi ya, kayak bisa skill lewat datang langsung ke sini, bisa tanya-tanya dan sebagainya. Jadi Sobat Ratu silahkan ya, kalau ke Torta nggak cuma belanja, tapi juga bisa kalian manfaatkan untuk upgrade skill kalian di bidang baking gitu ya. Oke, makasih teman-teman udah bersama kami unboxing Radar Tulungagung. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.